Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya Desti Purlianti, saya selaku moderator dari presentasi kali ini, yaitu manajemen media massa yang akan dipresentasikan oleh saudari. Heni Ai Purwanda. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen media massa. Di sini saya ada dua sumber literasi atau sumber bacaan itu. Yang pertama itu manajemen media massa. Ini karya Ade Putra Prasetyo. Ini yang sumber yang pertama. Dan sumber yang kedua yaitu manajemen penerbit pers karya Dr. Toto. Di sini saya akan mempresentasikan tentang top manager atau pemimpin utama. Uh, Mungkin saja itu saja. Oke, buat saudari Heni akan menjelaskan dari presentasi kali ini. Nah, sebelum menjelaskan, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu nih ya. Nah, yang pertama ini ya, apa yang dimaksud dengan top manager, di mana itu atau pemimpin umum? uh, Top manager atau sering juga disebut pemimpin umum. Top manager ini adalah orang yang pertama dalam perusahaan yang bertanggung jawab kepada seluruh penerbitan pers yang ada. Dia itu bertanggung jawab ke keseluruhan, baik penerbitan harian. Top manager ini dia bisa sebagai pemilik perusahaan tersebut atau dia sebagai orang kepercayaan dari pemilik perusahaan tersebut. Oke, baiklah. Di sini berarti pemimpin umum ini merupakan satu langkah ya untuk melakukan redaksi Orang yang pertama yang bertanggung jawab seperti itu. Oke, nah yang kedua nih ya pertanyaannya, dan dimana kendali apa saja yang dipegang pemimpin umum tersebut? Yang pertama, dalam mengembangkan perusahaan, pemimpin umum mempunyai 3 kendali. Yang pertama itu bidang redaksi atau editor departemen. Yang kedua itu bidang percetakan atau printing departemen. Yang ketiga itu bidang usaha atau bisnis departemen. Nah, di sini pemimpin umum itu bertugas untuk mengendalikan atau mengontrol seluruh pemasukan. Pemimpin umum ini atau top manager ini, dia adalah seluruhnya itu tanggung jawab dia. Maju mundurnya suatu perusahaan itu adalah tanggung jawab dia. Jadi dia yang bertanggung jawab keseluruhan maju mundurnya suatu perusahaan atau berkembang atau tidaknya suatu perusahaan, itu semua itu adalah tanggung jawab dia. Jadi semua itu ada kendali, itu adalah di tangan dia. Seperti itu. Berarti sangat bergantung pada pemimpin umum juga ya Iya, tentunya. dia tuh sangat berperan penting untuk memegang suatu perusahaan itu. Seperti itu. Berarti kendali-kendalinya harus lebih bertanggung jawab. Iya. Dan juga apa yang dimasukkan dalam suatu perusahaan harus berjalan dengan lancar juga tentunya. Iya. Harus tepat sasaran juga ya tentunya dalam kendali pemimpin umum tersebut. Pertanyaan yang ketiga yaitu di mana apa upaya pemimpin umum dalam mencapai suatu hasil yang lebih optimal dan juga dominan? Nah, dalam upaya pemimpin umum untuk mencapai hasil yang optimal, pemimpin umum itu atau top manager harus mensinkronkan antara bidang redaksi, bidang usaha, dan bidang percetakan. Nah, pemimpin umum atau top manager ini tidak hanya dia memfokuskan ke satu, misal ke bidang redaksi ke redaksional saja. Nah, dia harus mensinkronkan juga perannya itu ke bidang percetakan dan bidang usaha. Sebaliknya juga, top manager ini harus mengetahui bagaimana sih peluang pasarnya untuk penjualan suatu berita atau produknya tersebut. Jadi suatu top manager harus memahami bagaimana sih peluangnya itu. Misalkan bulan ini peluangnya itu bidang politik ya untuk bulan ini. Jadi dia itu harus membaca bagaimana sih peluang yang menarik atau suatu bahan yang bagus untuk ditayangkan di suatu medianya tersebut. Jadi suatu top manager itu harus mampu dan bisa memilah dan memilih bagaimana berita yang bagus untuk
ditayangkan atau diletakkan di suatu produknya, misalkan koran itu. Jadi suatu deadline atau berita utamanya itu harus menarik. Jadi harus sesuai dengan keadaan saat ini. Misalkan bulan ini bulan politik, jadi dia tuh harus menarik. Gimana sih biar dia tuh nggak ketinggalan zaman dan tetap selalu hangat gitu untuk dibaca oleh khalayak luas gitu. Seperti itu, Saudara Desti. Oke, baiklah. Berarti sangat luas juga ya dalam pemimpin umum ini, dalam suatu upaya yang dalam pemimpin yang hendak dilakukan dari suatu perusahaan tersebut. Iya, jadi dia itu harus bisa menangkap bagaimana sih peluang yang sangat bagus untuk project kedepannya seperti itu. Nah, baiklah, selanjutnya itu pertanyaan yang selanjutnya nih ya. Apa hasil dari semua komponen-komponen yang dalam suatu pekerjaan dari suatu perusahaan? Nah, hasil akhir dari seluruh komponen kerja perusahaan itu, pemimpin umum atau top manager, dia harus bertanggung jawab kepada owner atau pemilik perusahaan tersebut. Nah, owner di sini bisa dia itu kelompok atau pembagian seperti pembagian saham gitu, seperti misalkan MNC Group gitu kan. Nah, jadi di sini MNC Group itu adalah misalkan owner atau sahamnya itu memiliki banyak orang gitu. Jadi misalkan ada hasil, jadi mereka itu pembagian hasil kerja tersebut itu berdasarkan besar saham yang ada di suatu lembaga pers tersebut. Nah, misalkan juga ada milik sendiri atau milik pribadi gitu. Nah, misalkan seperti youtuber gitu kan, mereka itu kan biasanya omset yang mereka dapatkan itu untuk mereka sendiri. Nah, mereka cuma menggaji tim-tim mereka. Beda dengan halnya dengan seperti lembaga pers yang membentuk grup tersebut. Baiklah, teman-teman, itulah yang bisa dipresentasikan oleh Saudari Heni, dan apabila ada salah pengucapan dari saya sendiri sebagai moderator dan Saya Heini Ayu Purwana sebagai narasumber. Saya mohon maaf apabila banyak terjadi kesalahan kata-kata atau tutur kata saya yang kurang bagus. Saya mohon maaf. Oke, terima kasih buat Heni yang sudah presentasi di presentasi kali ini. Dan apabila ada salah pengucapan, saya juga mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Dan akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.